Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arthur dan selamat datang di podcast Halaman Sekolah. Oke, saat ini kita sudah kedatangan 4 narasumber yang akan kita gali infonya untuk menanyakan seputar tentang sekolah Yosudarso dan sekolah Yayasan Tunas Karya yang ada sekepri. Oke, kita perkenalan dulu ya satu-satu nih. Ya, yang pertama ada Sir Didi Dwi Admadi. Halo, good morning, sir. Ya, sebagai kepala sekolah SD. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Amin. Harus selalu sehat. Amin, puji Tuhan. Oke, terus yang berikutnya ada Marvio. Halo. Halo. Apa kabarnya? Baik. Baik. Oke, jadi Marvio ini dari kelas 5F ya? Iya. Oke, kelas 5F ya. Yang berikutnya ada Georgie. Halo. Georgie juga dari kelas 6F. Oke, berikutnya yang terakhir ada Gerbera. Halo. Apa kabarnya? Baik. Oke, siap. Kelas 6F juga kan? Ya. Jadi, kita langsung aja ya. Ya. Yang pertama nih untuk Sir Didi. Yap. Sir, ini saya mau tahu nih latar belakang sekolah Yos itu seperti apa ya, Sir ya? Penasaran nih. Ya. Kalau kita ngomong tentang Yos ya, ini memang sekolah Katolik yang sudah begitu lama di Batam itu sekitar 46 tahun yang silam. Berawal dari kapel kecil, kemudian sekolah ini berkembang menjadi sekolah yang sangat luar biasa di Nagoya waktu itu. Kemudian karena sesuatu hal mungkin ya karena perkembangannya luar biasa dan berimbas pada lalu lintas dan lain sebagainya, akhirnya Yos ini diberi lahan di Batam Center ini. Oh, gitu ya. Dan kemudian berkembanglah sekolah ini menjadi sekolah favorit yang sangat luar biasa yang bercirikan dengan sekolah Katolik. Wah, gitu, Sir. Udah luar biasa nih. Udah lama sekali ya, Sir ya? Sudah. Bahkan ini melebihi usia saya, Sir. Saya juga, Pak. Belum lahir saya waktu itu. Oke. Iya, iya. Karena sekolah Yos ini merupakan salah satu sekolah, ya bisa dikatakan salah satu sekolah terbaik di Batam ya. Ya. Kira-kira apa sih yang Setuju. menjadi keunggulan sekolah Yos ini? Soalnya dengar-dengar nih program bilingualnya itu loh, Sir. Iya. Itu gimana tuh? Coba. Ya. Sekolah kita memang yang utama itu mengedepankan karakter ya. Bagaimana disiplin, kejujuran, pantang menyerah sehingga muncullah benih-benih hebat menyongsong Indonesia emas 2045 ini. Ya, kemudian bagaimana sekolah ini juga harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang setelah Covid ini sangat luar biasa. Akhirnya boleh dikatakan bahwa ayo kita coba sesuatu yang baru yuk. Ayo kita coba apa yang bisa membuat generasi kita itu unggul. Salah satunya dalam segi penguasaan bahasa dan juga dari segi pengetahuan yang lain. Makanya kita combine. Maka pembelajaran kita akhirnya bilingual nih. Kemudian bilingual ini berjalan dengan cukup, ya pertama kita cukup harus banyak belajar. Bagaimanapun sesuatu yang baru kita harus banyak belajar. Akhirnya sampai sekarang di detik ini kita mampu menghasilkan anak-anak yang luar biasa dengan kemampuan bahasa Inggris dan prestasi bukan cuma di akademik, tapi juga di non-akademik seperti Gerbera, Komunio, dan Marvio ini anak-anak kita yang sangat luar biasa. Bilingualnya juga luar biasa. Kemudian kita sekarang IKM ya, IKM dengan P5 yang sangat luar biasa. Pergeseran pola pembelajaran yang luar biasa yang sekarang itu bahwa anak-anak harus gembira, harus mendapatkan kemerdekaannya ketika belajar. Tidak seperti dulu ya, semuanya harus straight dan lain sebagainya. Yosudarso siap untuk menyongsong dan melaksanakan itu semuanya. Maka sekarang kita menjadi sekolah yang, ya saya optimis dan kita semua yakin sekolah yang unggul dan terdepan. Setuju? Setuju. Mantap. Ya. Merinding saya. Oke, nah setelah mendengar penjelasan dari Pak Didi tadi ya, sekarang pertanyaan ke adik-adik kita nih, apa sih alasan kalian memilih Yos? Mengapa? Apa sih yang hebat dari Yos itu sampai kalian milih Yosudarso tuh? Karena Yosudarso kayak ada banyak prestasinya gitu. Banyak prestasi, Iya. banyak pialanya gitu. Iya. Oh, Oke. oke. Banyak prestasinya. Ada lagi? Karena dulu juga kakak sama abang kan di Yos, jadi orang tua udah percaya kalau Yos itu yang terbaik. Oh, mantap warisan. ini ya.
kepercayaan orang tua berarti ya, Nah, Sir ya. Mas, itu mantap. dia. Oke. Selanjutnya Saya juga Mira? sama dengan Marvio sih, prestasinya banyak. Terus fasilitasnya lengkap. fasilitasnya lengkap. Oke. Oke. Mantap, 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 mantap. Nah, selanjutnya nih. Kalau misalnya kalian kan sudah lama nih di sekolah Yos Sudarso nih. Dari kelas berapa? Dari kelas 1 nih sampai sekarang udah kelas 5, udah kelas 6. Nah, sepanjang kalian bersekolah di sekolah Yos Sudarso, apa sih yang kalian rasakan selama bersekolah di sini? Entah puaskah? Seperti itu atau gimana? Puas kan soalnya aku kayak gurunya baik-baik gitu. Gurunya baik-baik. Ya. Puji Tuhan. Terus selain gurunya baik-baik, apalagi nih? Seru juga, teman-temannya seru. Teman-temannya seru. Ada guru yang seru juga, ada yang agak galak juga. Guru seru, ada guru galak. Iya, oke. Selanjutnya. Tapi kalau kau galak kan juga seru ya. Oh, guru galak Iya. juga seru. Oke. Nah, Sir, ini kan Iya. sekolah Yos Sudarso ini kan sekolah Katolik nih. Yep. Oke. Karena sekolah Katolik ini, apakah sekolah Yos Sudarso ini memaksakan cara Katolik gitu loh? Dan yang saya tahu, nggak semua murid di sini itu beragama Katolik, karena ada juga Buddha, ada juga Ya, Islam, betul, ya. Kristen. Benar sekali, iya. Ya memang dasarnya, memang sekolah ini sebetulnya boleh dikatakan bahwa jiwanya itu memang sekolah Katolik, jiwa Katolik. Oke. Tapi kita bisa lihat bersama-sama ya bahwa anak-anak ini pun semuanya berbeda, semuanya berbeda, agamanya berbeda-beda sebetulnya. Memang untuk proses pembelajaran apa yang kita berikan di sekolah untuk diberikan ke anak-anak itu memang pembelajaran yang memang agama Katolik. Tapi ini proses pembelajaran. Kenapa? Karena kami ingin menanamkan karakternya. Bagaimana karakter Katolik ini dipahami oleh anak-anak dan bisa dilaksanakan. Bukan bermaksud untuk membuat anak ini jadi Katolik ya. Ini yang harus kita bedakan. Kebanyakan ini berpikir, wah anak saya beda agama nih. Nanti sekolah di sekolah Katolik, nanti anak saya dijadikan Katolik. Oh tidak. Yos Sudarso selalu mengedepankan toleransi, kebinekaan. Masalah agama itu masalah yang apa ya? Anak-anak sendiri, orang tua sendiri. Dan kita berikan kebebasan lagi. Contohnya apa nih? Setiap anak mempunyai apa ya? We have to get kinds of their freedoms. When they have their religions, okay, and then they can pray based on their own religion. Kita ada yang namanya buku ini ya, anak-anak ya, buku praktek agama itu yang dibawa ke vihara, you can bring to the vihara, Oh, ada to the ya, church, Sir, ya? to the mosque, and they have to need the sign, ya, sign from ya, the man in charge itulah, ya kalau di vihara nanti pendetanya dan lain sebagainya, priestnya dan lain sebagainya. Nanti inilah yang akan menjadi penilaian kami juga di combine dengan pembelajaran di tempat kami. Jadi it means that everything is fine whether we have a different religion actually. Yeah, do you agree about that? Yes. Oke. Yeah. Jadi intinya sekolah Yos Sudarso ini dia mengedepankan high tolerance High tolerance, ya. ya kepada semua warga Yos. Bukan hanya ke muridnya tetapi juga ke karyawan-karyawannya juga. Ya, Ya. You can ask them for the proof that everything is fine here. Religion is free for us, right? Yes. Alright, thank you. Oke, nah di awal tadi Sir Didi sempat menyinggung melahirkan bibit-bibit unggul. Nih, Yos Sudarso nih. Nah, yang bikin Sir Arthur penasaran adalah what is your achievement? Prestasi apa sih yang kalian punya? Gitu tuh. Oke. For them, maybe it is not what this, yeah. What more than one, maybe, yeah. Yeah. You agree, yeah? Oh, really? Yeah, you can ask them. More than one? Oh, yeah, you can I ask them. didn't know that. Oh, Oke, That's good. so Eds, please begin. Prestasiku mengenai MTK dan MTK tingkat nasional. tingkat nasional. Oh, And the last one is about math. About math. The Bilings programs.
that we have done already give the best achievement in this year, yeah. And I do believe next year better and better, yeah. Wow. Talking about math, sir, Yep. I'm a bit insecure. Actually, so do I. But different with the three of them here. Oh, okay. Balance. They Balance, have, yeah? academic and academics. They are fine. They are good ones. Okay, good. Next. Saya punya bakat Georgie. di bidang bahasa, yaitu tutor kitab suci. Kemarin Kepulauan Riau, saya juara 1. Nanti tanggal 27 Oktober mau ke Jakarta Nasional. Yeah. Balance kan, academic, non-academic, religion. Very good. Saya And the other- selalu tuh, Pak. Oh, Tambah insecure lagi saya, Pak. Gerbera? Saya sudah pernah menang lomba FLS 2N, ya, tapi yang itu tingkat kecamatan. Kemudian saya juga ada menang di lomba Global Art yang nasional. Sekarang saya tanggal 3 Desember mau ke Amerika, Mana itu ya? di Las Vegas. Las Vegas. I haven't gone there. I haven't gone there. Boleh numpang. Very good. Nice question. Oke. Dilihat dari banyak sekali antusias warga, Pak, ya, yang ingin memasukkan anaknya ke Yosudarso nih. Ada satu hal yang bikin saya penasaran. Biaya sekolah, Pak. Biaya sekolah ya. Iya, Pak. Nah, ini Biaya juga sekolah. menjadi biaya sekolah ini, wah, Yosudarso itu sekolah keren, ya kan? Setuju ya? Yosudarso sekolah keren nih. Anak yang sekolah dia, wah, dari school, Yosudarso students gitu ya. Kemudian dengan fasilitas seperti itu, dengan gedung seperti itu, kita pun juga sedang membangun gedung lantai 4 lagi kan. Menunjukkan bagaimana antusias orang tua, murid juga, pangsa pasar juga, bagaimana pengen menyekolahkan di sini anak-anaknya karena di sekolah yang sangat luar biasa. Nah, kemudian orang melihat, wah, dengan fasilitas ini, halaman yang begitu besar sekolah ini 4 hektar lebih, kemudian bangunan seperti itu pasti mahal. Ya, jelas, Sir. Pasti Ya kan? mahal dong. Ya kan? Orang melihat, ini pasti mahal. If we compare with other schools, lower than the other school. I guarantee about that. Oh, Yeah. really? Yeah, really. So, do you think everybody afford to, enter the school or what? Of course. Because they only see that about the buildings, about the facilities, and then they say that Yosudarso is so expensive. But they never come here. It means, please come. So, lack Here? of information. Yep. You mean, so the parents is lack of information, so Oh, yeah. they need to ask more. Yeah, need to ask more. Come to our school, and then just survey everything about our school, about the achievements, about everything in our school, and then ask me, or ask the unit here. Oke. How much? Lower. Okay. Jadi bagi yang ingin bertanya soal berapa biaya di Yos, silahkan feel free to come, silahkan datang, silahkan bertanya langsung ke Pak Didi yeah, sir. atau yang Yap. admin supaya lebih jelas. Bayar sekali, SPP sekali, school free. Oh iya, Yes, school free. From night, if you are on the 6th grade, you will pass from the school, graduate from the school, free. Everything is free. This one, you can ask them. Yeah, free. Everything is free. oke. No daftar ulang, ya. Kalau di sekolah lain mungkin ada daftar ulang. Iya. Dan ini berlaku semua, Sir, untuk sekolah Yayasan Tunas Karya. Di bawah Yayasan Sekolah Tunas Karya. Semuanya berlaku ini. Oke. Untuk di Kepri, kita punya banyak nih sekolah Yayasan Tunas Karya. Jadi bukan cuma Yosudarso 1 ya. Yosudarso 1, SD Yosudarso 1 itu di Batam Center nih, kita. Ya. Warga SD Yosudarso 1, SMP, SMA, KBTK Yosudarso 1. Kemudian di Tanjung Pinang itu, sebelum kita ke Tanjung Pinang nih, geser sedikit ke Kecamatan Sagulung itu ada SD Yosudarso berapa? 2. Dua. Ah. Oke. Geser lagi sedikit
Tanjung Uncang, Tanjung ada Uncang. SD Yosudarso 3. Oh, jadi ada 3, Pak? Tiga, di sini ada 3. Kemudian lintas pulau sedikit, ada SD Ignatius Rempang. Wah, alamnya luar biasa itu, SD Ignatius Rempang. Masih bagian dari Yayasan Tunas Karya itu. Kita banyak bagian nyasar di sini. Kemudian geser lagi naik perahu sekitar ya 1 jam lebih dikit atau kurang lah ya. Di Tanjung Pinang kita ada SD Katolik Tanjung Pinang. SD Yayasan Tunas Karya yang disiplin itu juga utama, kejujuran, semuanya sama. Kemudian ke Ujung Beting. Itu kita punya satu sekolah di pulau Ujung Beting itu SD Karolus Ujung Beting. Jadi bagian dari kita juga itu SD Karolus Ujung Beting. Kemudian geser lagi kita di Tanjung Balai Karimun. Tanjung Balai Karimun kita Masih juga ada, Pak? masih ada. Kita juga punya sekolah yang luar biasa di sana. Mungkin bolehlah yang di luar Batam kalau melihat podcast ini ya sedikit ini bisa Iya. melihat. Oh, tertarik nih, saya tinggal di Tanjung Balai. Silakan menuju Santo Yusuf, SD Santo Yusuf Tanjung Balai Karimun. Mantap juga itu sekolah, sama seperti Yos. SD Katolik sama seperti Yos, Tanjung Pinang. Ya, hampir semuanya karena kita bercirikan semangat, karakternya apa sih? Ya kan? Disiplin dan lain sebagainya, jujur dan lain sebagainya menghasilkan anak-anak. Ini juga bukan cuma di SD Yosudarso, di SD seluruh Yayasan Tunas Karya. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi banyak, Sir. Ini baru yang di bagian Kepri ya. Kalau di bagian Bangka Belitung ada bagian sendirilah saya kira untuk menjelaskan itu nanti. Nah, tadi Serdidi kan udah bilang nih, fasilitas-fasilitas nih, sekolah nih udah lengkap atau apa nih. Nah, kira-kira nih mungkin ada tambahan nih dari murid-murid nih, Sir. Menurut kalian, kira-kira fasilitas sekolah apa dari Yos yang ingin ditambahin? Ah, siapa tahu nih di ACC. Aduh, kira-kira ruang apa yang mau ditambahin gitu? Band? Oh, pengen ngeband, Pak. Pengen ngeband. Ya, biar seimbang ya. Ada benchnya juga, ya kan ada seninya juga harus unggul. Mantap usulnya. Nanti Pak Guru usahakan ya. Ya. Langsung dikabulkan. Wah, keren. Nah, berikutnya nih, ekskul mungkin ada yang mau ditambahin nggak? Mungkin ekskul fotografer mungkin. Ekskul fotografer, Pak. Ekskul Pengen. fotografer, tambahkan juga langsung lah di ACC ya. Di ACC. Mantap, Sir. Oke. Oke. Terkabul juga. Ada lagi? Kolam renang kali ya. Kolam berenang. Oh, pengen ada kolam renang di sekolah, Pak. Waduh, ini apa yang harus kita korbankan untuk buat kolam renang dulu ini ya, kira-kira ya. Maka kalau untuk ekskul kolam renang kita kerjasama. Kita Oke. kerjasama ya. Siap. Iya. Kita lapangan bola punya, tapi kolam renang belum punya ya. Betul juga. Nah, jadi usulkan ke yayasan juga kolam renang ini. Oke. Bagus sekali. Jadi usul-usul yang sangat ini ya, yang luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa direalisasikan. Kalau belum Selalu. ya kita nunggu dulu. Yes, selalu. Oke. Nah, untuk yang terakhir nih, mungkin dari Serdidi sama dari adik-adik, kesan dan pesan tentang sekolah kita tercinta. Dari anak-anak dulu deh. Oke. Pasti mereka yang lebih Silakan. merasakan di sini sih. Akan. Pesannya apa ya? Biar dapat prestasi harus belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh berprestasi. Oke. Dari Joji, kesan dan pesannya. Apa itu sih? Pesannya maksudnya kesan itu apa yang dirasakan atau gimana? Ya, Apa yang dirasakan? itulah. Apakah Pak Didik galak gitu kan? Nah, Supaya di masa depan lebih baik gitu loh. Mungkin belajar lebih giat lagi. Lebih giat lagi. Oke. Gilbera? Bagi saya kesannya kalau belajar di sini seru sih. Jadi kita ada motivasi mau belajar lebih Oke. tekun gitu ya. Supaya lebih baik ke depannya ya. Ya. Yang terakhir dari Serdidi, kesan dan pesan untuk sekolah kita. kesan sekolah kita ya. Ini kesan kita dari dulu. Kesan nih. kita. Ya. Sekolah Yosudarso memang sekolah yang sangat luar biasa. Bukan cuma dalam prestasi, tapi juga menciptakan generasi-generasi emas seperti ini untuk tahun 2045.
bahwa anak-anak bukan cuma dari prestasi yang harus kita lihat, tapi bagaimana mereka juga berinteraksi sosial, kepekaan ya, kepekaan dengan kawan-kawannya. Jadi sifat humanis mereka juga kita dapatkan di sini sebetulnya. Di samping kalau prestasi akademik mereka bisalah nanti diekspos sendiri, begitu luar biasanya kita. Tapi hal ini seharusnya tidak menjadi kita jumawa ya, kita tidak boleh sombong, kita harus selalu berkembang untuk membentuk anak-anak Tuhan ini menjadi pribadi yang luar biasa, berguna bagi orang tuanya, bangsa dan negara, terlebih untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, ya. Ini kesannya sekolah ini sangat komplit sekali. Saya sangat sayang dengan sekolah ini. Kami semuanya, bukan cuma saya ya. Kemudian pesan saya, jangan kita terlena dengan sebuah kemenangan. Ya. Jangan kita terlena dengan sebuah kejayaan. Kadang-kadang karena kita terlalu terlena dengan kejayaan, akhirnya hal-hal yang harus kita perhatikan terkikis secara tidak sadar. Wise, nanti kita akan kalah dalam persaingan dunia global. Bukan cuma antar sekolah, tapi dalam menyiapkan generasi-generasi emas ini nanti kita bisa tersisih dari negara-negara lain. Ini yang harus kita pahami bersama. Harus selalu kita aware ya, sadar bahwa tantangan di luar juga semakin besar. Bagaimana sekolah harus beradaptasi ya untuk perkembangan yang luar biasa ini. Ini anak-anak yang luar biasa, teknologi menguasai, mungkin saya sudah tidak menguasai lagi, tapi anak-anak menguasai. Nah, ini yang kita khawatirkan karena terlalu jaya dengan masa lalu. Benar. Ya, betul. Oke. Jadi sampai saat ini kita sudah mendapatkan interaksi jawaban dari Sir Didi. Kiranya percakapan kita ini, diskusi kita ini bisa mendapat informasi yang lebih banyak lagi bagi kita semua. Oleh karena itu, sampai jumpa lagi di podcast Halaman Sekolah selanjutnya. I'll see you there. Goodbye. Bye-bye. See you. Bye-bye. Good.